Matsaga TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Muhtaramin Bapak Pramono SPD MPD selaku Kepala MTS Negeri 3 Wonogiri, Bapak Ibu Guru beserta karyawan karyawati MTS Negeri 3 Wonogiri yang saya hormati, teman-teman pemirsa Matsaga TV yang berbahagia. Sebelum menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada waktu ini dengan sehat walafiat dan insya Allah tiada suatu halangan apapun. Tak lupa juga selawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan tinggi kita, baginda besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman Islamiyah, zaman kebenaran yang dapat kita rasakan saat ini. Dengan wasilah agama Islam, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ashraf, kelas 8F, akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Ahli Ibadah yang diacuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Dalam kitab ini disebutkan Abu bin Hisham adalah seorang ulama yang rajin bangun malam untuk sholat tahajud. Pada suatu malam, saat hendak mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, Abu bin Hisham kaget dengan kedatangan sosok makhluk. Makhluk itu ada di bibir sumur. "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab makhluk itu. Jawaban itu membuat Abu bin Hisham semakin kaget dan sekaligus bangga. Dia lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku diperintahkan untuk mencari hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab malaikat itu. Lalu Abu bin Hisham penasaran dengan barang yang dibawa oleh malaikat. Ada sebuah buku catatan yang sangat tebal. Dia lalu bertanya mengenai buku tersebut. "Wahai hamba Allah, buku siapakah yang engkau bawa?" "Ini adalah nama-nama
para hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab malaikat itu. Abu bin Hisham berharap namanya ada di dalam buku tersebut. Untuk mendapatkan kepastian, Abu bin Hisham bertanya, apakah namanya tercatat di dalam buku tersebut. Hal ini wajar saja, karena Abu bin Hisham adalah orang yang sangat rajin beribadah, sering sholat tahajud, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dicarilah oleh malaikat itu, dan sayangnya nama Abu bin Hisham tidak tercatat di dalam buku itu. Abu bin Hisham meminta malaikat untuk memeriksanya kembali. Barangkali namanya terlewat dari dalam daftar. Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini, kata malaikat itu. Abu bin Hisham seketika gemetar dan jatuh tersungkur, lalu menangis. Betapa ruginya aku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak termasuk dalam golongan para hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Abu bin Hisham dalam tangisannya. Wahai Abu bin Hisham, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam pada saat yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tetapi tanganku dilarang oleh Allah mencatat namamu, kata malaikat itu. Ucapan tersebut membuat Abu bin Hisham penasaran. Dia kemudian bertanya, kenapa sampai Allah melarang malaikat mencatat namanya? Apa gerangan yang menjadi penyebabnya? Engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi engkau pamerkan hal tersebut dengan bangga dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit dan orang lapar. Engkau tidak jenguk dan tidak beri makan. Bagaimana mungkin engkau menjadi hamba pecinta Allah dan dicintai oleh Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah? Jawab malaikat itu. Abu bin Hisham kaget luar biasa. Lalu dia tersadar, ibadah ternyata bukan semata urusan antara makhluk dengan Khalik semata, akan tetapi juga sesama manusia dan alam semesta. Pemirsa Matsaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran, yakni yang pertama, kita sebagai hamba Allah harus rajin beribadah kepadanya, tapi juga tidak boleh memamerkan dengan rasa sombong. Yang kedua, kita sesama makhluk juga tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kita harus memperhatikan orang lain juga. Contohnya, saat tetangga kita sedang sakit, kita menjenguknya
Dan saat tetangga kita sedang kelaparan, kita dapat memberikan makanan yang kita punya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat, terutama manfaat bagi kita semua. Memastikan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas segala ucapan maupun tindakan yang tidak mengenakan bagi para pemirsa sekalian. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntut kita ke jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.